Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Beberapa tahun lalu, dunia perfilman diguncang oleh Tenet, film besutan Christopher Nolan yang membawakan ide tentang organisasi rahasia di masa depan bernama Tenet, yang berhasil menciptakan teknologi untuk membalik aliran waktu. Dengan visual yang memukau dan jalan cerita yang rumit, film ini menantang persepsi kita tentang realitas, masa lalu dan masa depan. Namun siapa sangka, ide pengendalian waktu yang tampak mustahil itu ternyata pernah menjadi fokus penelitian rahasia di dunia nyata, tepatnya di balik tirai besi Uni Soviet. Di video ini, kita akan membedah secara sistematik, detail, dan komunikatif tentang salah satu eksperimen paling misterius sepanjang sejarah manusia, eksperimen perbatasan waktu. Inilah eksperimen yang memadukan fisika, fenomena kesadaran manusia, dan keberanian ilmuwan menembus batas imajinasi. Inspirasi film dan kenyataan yang mengejutkan. Saat menonton Tenet, kita dibawa masuk ke dunia di mana teknologi mampu membalik arah waktu, memungkinkan manusia hidup dan berinteraksi di dunia dengan waktu yang berjalan mundur. Bagi sebagian orang, konsep ini hanya fiksi ilmiah. Tapi bagi sebagian kecil ilmuwan, inilah tantangan besar. Adakah kemungkinan untuk benar-benar membelokkan atau bahkan membalik arus waktu? Pertanyaan itu ternyata pernah menggerakkan para ilmuwan Soviet untuk menjalankan sebuah eksperimen ekstrim di ujung dunia dengan dukungan negara dan militer serta pengamanan yang super ketat. Eksperimen ini tidak hanya soal mesin, alat, atau teori fisika, melainkan juga menyentuh hal-hal yang selama ini dianggap berada di luar jangkauan sains, indera keenam, telepati, hingga fenomena perjalanan lintas waktu. Lokasi eksperimen ini adalah Dixon, sebuah desa terpencil di pesisir Samudra Arktik yang masuk dalam wilayah administratif rahasia Rusia. Suhu rata-rata tahunannya -11 derajat Celcius, dan kini hanya dihuni sekitar 300 orang. Namun pada Desember 1990, desa ini berubah menjadi pusat aktivitas ribuan ilmuwan dan relawan yang kedatangannya langsung mengundang perhatian CIA. Di balik penjagaan ketat, laboratorium rahasia Soviet tersebar di wilayah ini, dari riset nuklir, senjata kimia, hingga riset psikis. Masuk ke sini tanpa izin militer adalah mustahil. Menurut dokumen bocoran CIA, lonjakan aktivitas mendadak di Dixon dan lalu lalang ribuan ilmuwan menjadi tanda bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Apa sebenarnya tujuan eksperimen rahasia ini? Ada dua inti besar. Satu, mengubah arah aliran waktu. Mereka ingin menguji konsep refleksi waktu. Apakah waktu bisa dipantulkan, dibelokkan, bahkan dipercepat atau diperlambat layaknya konsep dalam film Tenet. Dua, menguji dan memperkuat ESP, Extrasensory Perception. ESP atau indera keenam adalah kemampuan manusia merasakan atau mengetahui sesuatu tanpa perantara kelima panca indera. Bukan sekadar firasat, melainkan benar-benar merasakan secara nyata kejadian atau informasi di luar jangkauan logika biasa. Misalnya telepati, remote viewing, atau melihat masa depan. Rangkaian eksperimen dari spiral aluminium hingga koneksi global. Eksperimen ini awalnya sangat tertutup, namun setelah Uni Soviet runtuh, sebagian hasilnya diumumkan ke publik melalui proyek bernama Laser Global Project. Ribuan peserta, bahkan dari luar Rusia, diundang untuk mengikuti percobaan yang terbilang revolusioner. Bagaimana bentuk eksperimennya? Sebuah pelat aluminium raksasa dibentuk spiral melingkar 1,5 putaran. Di tengah spiral, terdapat bangku khusus. Peserta yang menjadi pengirim duduk di bangku itu diberikan beberapa simbol atau pesan khusus, lalu diminta memusatkan pikiran dan mentransmisikan pesan itu secara mental ke penerima yang berada jauh dari lokasi. Pada saat bersamaan, ribuan peserta lain di seluruh dunia bertindak sebagai penerima, berusaha menangkap pesan mental tersebut. Setelah sesi selesai, hasil dari para penerima dicocokkan dengan pesan asli. Eksperimen dilakukan dengan variasi posisi pengirim dan penerima. Kadang pengirim di dalam spiral, kadang di luar. Kadang penerima hanya satu orang, kadang ratusan.
Tingkat keberhasilannya ternyata mengejutkan. Rata-rata 75% pesan bisa diterima dengan benar. Bahkan di saat kondisi geomagnetik bumi sedang tenang, tingkat akurasi bisa naik hingga 95%. Desain alat spiral aluminium bukan tanpa alasan. Ia didasarkan pada teori fisika kontroversial dari Nikolai Kozyrev, ilmuwan jenius Uni Soviet yang hidup penuh gejolak. Dalam penelitiannya, Kozyrev menyatakan bahwa waktu adalah aliran energi yang sangat nyata, bukan sekadar angka atau dimensi matematis. Ia meyakini struktur spiral mampu memperkuat, memantulkan, bahkan mengubah sifat arus waktu. Menurut Kozyrev, setiap perubahan di alam semesta digerakkan oleh arus waktu, dan energi waktu ini bisa ditangkap atau difokuskan oleh struktur tertentu, salah satunya spiral. Maka dari itu, alat spiral aluminium dalam eksperimen ini diyakini bisa meningkatkan kepekaan manusia terhadap arus waktu, sehingga memperkuat kemampuan ISP, bahkan memungkinkan pertukaran kesadaran melampaui jarak. Sepanjang pelaksanaan eksperimen perbatasan waktu, tim peneliti dan peserta kerap melaporkan fenomena-fenomena misterius. Penampakan benda bercahaya aneh, diduga UFO di langit sekitar laboratorium, terlihat oleh penduduk dan tim. Pengalaman keluar dari tubuh, out of body experience. Beberapa peserta merasa melayang, melihat masa lalu, masa depan, atau bahkan masuk ke dimensi lain. Rasa takut luar biasa saat mendekati alat spiral, meski hanya berupa pelat aluminium biasa. Fenomena informasi lintas waktu. Beberapa penerima mengaku telah menerima pesan bahkan sebelum pesan itu dikirim oleh pengirim, seolah-olah waktu benar-benar bisa dilompati. Teori kausalitas dan mekanika waktu. Teori utama yang mendasari eksperimen ini dikenal sebagai mekanika kausalitas. Kozyrev meyakini waktu mengalir lebih cepat dari cahaya dan dapat membawa informasi serta energi secara instan, melebihi hukum fisika klasik. Teorinya juga menjelaskan fenomena aneh di dunia kuantum, seperti entanglement, dua partikel yang terpisah jauh tetap saling mempengaruhi seketika. Kozyrev juga menemukan korelasi unik. Setiap kali terjadi gempa besar di bumi, beberapa hari kemudian bulan juga mengalami gempa, dan sebaliknya. Ia yakin energi waktu yang mengalir antara bumi dan bulan menjadi jembatan transmisi energi dan informasi itu. Bahkan, menurut Kozyrev, matahari dan bintang terus bersinar karena menyedot energi waktu dari alam semesta, bukan sekedar hasil reaksi fusi nuklir. Ia juga berkeyakinan waktu memiliki sifat entropi negatif atau anti-kaos, menjaga keteraturan dan memungkinkan kehidupan berkembang. Puncak eksperimen dan reaksi dunia. Eksperimen besar-besaran digelar pada Desember 1991, bertepatan dengan runtuhnya Uni Soviet. Ribuan peserta terlibat secara global. Catatan keberhasilan sangat tinggi. Bahkan hasilnya dinilai melebihi eksperimen serupa di Amerika Serikat. Namun begitu hasil eksperimen diumumkan sukses, pemerintah Rusia langsung mengklasifikasikan semua data dan alat eksperimen sebagai rahasia negara. Hanya sebagian kecil teori dan pengalaman yang dirangkum dalam buku Kesadaran Kosmik Umat Manusia 1992. Sampai hari ini, detail spesifik tentang alat spiral dan catatan lengkap eksperimen tetap menjadi misteri, tersimpan rapat di laboratorium rahasia. Meski begitu banyak fenomena aneh dan tingkat keberhasilan tinggi, eksperimen ini tetap mengundang kontroversi. Tidak ada verifikasi dari tim peneliti independen, dan sebagian ilmuwan menilai hasilnya terlalu ajaib untuk dipercaya. Namun eksperimen ini tetap menjadi pelajaran penting bahwa batas antara sains, kesadaran, dan hal-hal yang dianggap mistis mungkin tidak setipis yang kita kira. Jika benar arus waktu dapat dimanipulasi dan kesadaran manusia bisa saling bertukar lintas ruang waktu, maka kita baru saja mengintip gerbang baru dalam pemahaman realitas. Mungkin semua ingatan, perasaan, bahkan firasat adalah bagian dari jaringan waktu yang saling terkait, sebuah basis data universal seperti konsep Akashic Records dalam teori Kozyrev. Penutup, sains imajinasi dan masa depan. Eksperimen perbatasan waktu Uni Soviet
telah menorehkan sejarah sebagai salah satu upaya paling berani untuk menembus batasan waktu dan kesadaran. Di balik rahasia laboratorium di tengah kutub utara yang beku, lahirlah sebuah pertanyaan abadi. Apakah manusia suatu saat bisa benar-benar membalik waktu, atau setidaknya memahami sepenuhnya arus waktu yang mengalir di sekitar dan dalam diri kita? Sampai hari ini, jawabannya masih menjadi misteri, tersimpan di antara dokumen rahasia dan kisah yang hanya berbisik di laboratorium terpencil Arktik. Namun satu hal yang pasti, pencarian manusia untuk memahami waktu dan kesadaran tidak akan pernah berhenti. Dan mungkin suatu saat, generasi mendatang akan menemukan kunci untuk membuka gerbang waktu itu sendiri. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.